lokasi yang salah itu bisa menimbulkan satu hal yang berbeda juga. Bisa jadi nanti teman-teman, wah katanya lokasi. Ya, kalau saya melihat sebetulnya bukan lokasi aja, tapi lokasi yang berprospek atau di lokasi yang sunrise itu adalah number one rule game of business property. Halo para smart investor dan juga bos properti. Pagi ini saya mau menjelaskan satu hal baru yang mungkin teman-teman sekalian sudah tahu banyak tentang investasi properti. Namun saya mau melihat dari segi sudut pandang yang lain, teman-teman. Jadi kalau semua investor-investor properti kelas dunia selalu mengajarkan, yes, number one kalau mau investasi properti selalu lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 juga lokasi. Jadi saya mau melihat dari sudut pandang yang lain, teman-teman. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh para investor properti? Yang pasti kita sudah tahu capital gain dan juga cash flow dari persewaan properti itu sendiri. Kenapa orang-orang mengidentifikasi properti selalu lokasi? Karena kita tahu bahwa number one, lokasi tidak bisa dikembangbiakkan. Lokasi ataupun tanah itu adalah ciptaan dari yang Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tahu bahwa lokasi selalu number one. Tetapi ketika saya melihat, sebetulnya lokasi yang salah itu bisa menimbulkan satu hal yang berbeda juga. Jadi bisa jadi nanti teman-teman, wah katanya lokasi. Ya, kalau saya melihat, sebetulnya bukan lokasi aja, tapi lokasi yang berprospek atau di lokasi yang sunrise itu adalah number one rule game of business property. Nah, kalau kita lihat, kalau kita mau detailkan lagi teman-teman, ketika kita ngomong lokasi, bukan hanya lokasi yang sunrise aja teman-teman, tapi lokasi yang memang mempunyai akses. Jadi banyak kalau kita bilang saat ini, para agent-agent maupun para properti yang sedang menjual propertinya, developer properti yang sedang menjual propertinya, kita lihat, wah mereka selalu mengunggulkan lokasinya dekat dengan A, dekat dengan B, dekat dengan C. Nah, tapi yang teman-teman lihat adalah itu hanya sebagai gimmick-gimmick marketing saja. Saya melihat dari sisi yang lain, teman-teman, bahwa apakah marketnya sudah terbentuk di daerah tersebut. Nah, jika marketnya sudah terbentuk, maka bisa dipastikan data yang memang sedang dikembangkan oleh developer itu memang sudah valid. Jadi bukan hanya sebagai gimmick marketing. Maka itu kita bilang bukan hanya lokasi yang tadinya number one tadi adalah lokasi, tapi lokasi yang memang sudah mempunyai data demand and supply yang jelas, itu menjadikan properti sangat menarik, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman salah lagi nih. Jadi selalu melihat dari segi pandang yang berbeda. Jadi jangan hanya wah tertarik dengan omongan orang, tetapi juga teman-teman harus mulai kritis. Jadi lokasi yang memang number one tadi adalah lokasi yang memang sudah mempunyai data yang jelas, dan yang kedua adalah lokasi yang memang sudah sunrise. Jadi teman-teman perlu melihat dari kedua segi pandang itu. Ya, jadi itu teman-teman sekilas dari saya tentang bagaimana cara memilih lokasi properti yang bagus, teman-teman. Jadi jangan lupa jika teman-teman ingin melihat bagaimana prospek properti ke depan, selalu melihat dari segi pandang kedua itu. Teman-teman juga bisa subscribe ke channel kami, follow Instagram kami, dan juga channel YouTube di nabungproperty_id.